Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box coba video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian Barat sudah mencapai 29 derajat berapa ini 54 menit di Taurus, artinya dia memang sudah 30, udah hampir masuk ke 1 derajat Gemini. Berarti kalau siang hari itu ada perubahan energi dari energi Taurus ke energi Gemini. Jadi kalau saya bisa gambarkan situasinya adalah sampai siang hari mungkin kita masih bangun tidurnya juga nggak terlalu pagi, kita menikmati suasana pagi agak siang gitu, mungkin masih di tempat tidur ngobrol gitu, tiba-tiba komunikasi menjadi lebih intens dan barangkali kita ingin ketemu dengan temen gitu, terus kita janjian barangkali sore hari ketemu, terus mungkin kita melakukan satu hal kegiatan. Tapi ini termasuk hari yang menyenangkan kalau kita bersedia untuk bersenang-senang. Karena apa? Karena bulan yang trine dengan Pluto dan sextile dengan matahari ini sudah bercerita bahwa kita menikmati. Kalau kita bersedia, kita menikmati hari ini. Kita secara emosi kita seperti terpenuhi keinginan kita gitu ya. Mungkin udah kangen banget ketemu temen dan akhirnya ketemu juga gitu ya. Ketika bertemu dengan teman, kita bercerita banyak tentang kegiatan kita pada saat ini. Dan khususnya dalam hal kreasi, karena matahari sudah berada di 0 derajat 21 menit Leo. Jadi ini udah masuk, matahari sudah masuk Leo pada tanggal 23 Juli. Jadi barangkali sejak tanggal berapa ini? Tanggal 22 itu masih di Cancer, dan tanggal 23 udah masuk ke Leo. Dan energi Leo itu adalah tentang kreativitas dan hubungan yang menyenangkan dengan anak-anak, kebahagiaan, keceriaan, melukis, menggambar, bernyanyi. Ini kalau kita bersedia ya, kita bersedia dalam 1 bulan ke depan kita bersenang-senang untuk berkreasi. Saya paham bahwa situasinya pada saat ini tuh kan tengah transisi. Banyak sekali ya saya lihat di TV itu juga ya, India yang punya presiden perempuan atau macam-macam yang terkait negara itu, tiba-tiba semua perubahannya luar biasa ya, yang benar-benar nggak biasa gitu. Dan saya pikir untuk level individual ini juga seperti membawa angin baru ya. Mudah-mudahan hal yang positif, kalaupun ada hal yang tampaknya negatif sekarang, itu sebenarnya semesta hanya menginginkan kita untuk membuat perubahan yang mendasar, terutama buat teman-teman yang punya salah satu planet, entah matahari, bulan, atau ascendant yang berada di sekitar 20 derajat. Itu udah pasti teraktivasi, dan dengan demikian perubahan yang sangat besar terjadi di kehidupan kita, karena di derajat tersebut, khususnya yang berada di planet tersebut ada di Aquarius, ada di Scorpio, dan ada di Virgo. Ya, jadi saya tadi sedang menghitung. Oke, jadi dan ambil hanya jika resonate. Kalau saya sendiri merasa bahwa perubahan ini seperti difasilitasi, dan saya sebenarnya merasa senang juga kalau ada situasi, saya menjelang situasi di mana kebahagiaan itu seperti sudah di depan mata. Walaupun saya udah cerita kemarin, kadang-kadang harapan itu menyesatkan, tapi it doesn't matter selama kita happy. Why not kita mengambil kesempatan untuk happy? Satu kartu yang kita pilih, Beyond Death Life. Jadi ini juga sama ya, energi perubahan. Ada hal yang berhenti sehingga hal baru bisa mulai. Jadi kita seperti masuk di dalam kehidupan baru. Dan ini juga kartu nomor 1. Footprints leads
to the shore of sea. Beyond that point, no trace remains. Jadi kayak kita masuk ke dunia baru dan dunia yang lama itu seperti ditinggalkan, bahkan jejaknya aja udah nggak kerasa sama sekali. Isn't that nice? Ya, hari ini ini kan kiri energi kreasi, sebelah kanan energi komunikasi. Jadi kreasi itu letaknya matahari yang gambar anak, yang sebelah kanan letaknya si bulan yang ada di Gemini. Dan di tengah-tengah adalah apapun yang tadinya terasa berat, kalau kita menjalaninya hari ini, mudah-mudahan kita menemukan solusinya dan mendapatkan pencerahan. Oke, satu kartu dari home. Iya, jadi hari ini mungkin kita memang perlu untuk merasa happy berada di rumah atau bersama orang-orang yang berada di sekitar rumah. 3 kartu di sini. Attraction. You can be magnetic to others and attract the good things in life. You can repel what you no longer wish to attract. Ya, repel itu kayak repellent kan, kayak kalau nggak mau ada nyamuk kita pakai repellent. Be ready for opportunity, avoid extreme that might cause negative imbalance in your body or mind. Think of connection greater than yourself. Attraction, jadi kayaknya kalau ini kan kartu masa lalu juga, kita tuh sebenarnya sudah menarik hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dan kalau kita bersedia, kita bisa membuang apa yang tidak positif buat kita. Tadi tulisannya begitu. Darkness, long night moon, you are entering a time of introversion, a leaner time, or a time to turn inward to plan and strategize. It's time to do shadow work, which will bring big dividends later on. Release what no longer works for you. Jadi ini kayaknya memang saatnya untuk melepaskan dan lebih melihat ke dalam diri daripada orang lain. Jadi sementara bulan mulai masuk ke Gemini, secara luar itu kita terdorong untuk banyak melakukan komunikasi dan hubungan serta perjalanan pendek, jadi di dalam kota, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi ini kayak seperti dibilangin di bagian lain dari kehidupan kita, which is sangat mungkin gitu ya. Semakin kita keluar, semakin kita outgoing, semakin kita membutuhkan craving untuk masuk ke dalam diri sendiri, dan kayaknya itu yang terjadi. Karena pada dasarnya kita masih membutuhkan nourishment tidak hanya fisik, makanan, tetapi juga secara emosional, psikologis, maupun mentalitas kita, intelektual kita. Body, mind, dan spirit. Kita lanjutkan di tarotnya 4 kartu. Oke, ini juga sama ya. Ini kartu nomor 0, malah tadi di Rumi kartu nomor 1 dan kuning juga gitu warnanya. Jadi ini kayaknya memang hal baru ya, dan kita lihat outcome-nya judgment. Bagaimanapun sebaru-barunya kita tetap selalu membawa karmanya kita, apa yang kita sudah lakukan. Oke, kita lihat di belakangnya aja. Untuk situasi, looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness. Jadi emang ada breakthrough, ada perubahan yang luar biasa, terutama dalam hal emosi, perasaan kita. Challenge-nya kita nggak bisa contain ya, kayaknya mungkin kita terlalu excited ya. Ongoing struggle, setback, bad luck. Jadi kayak kita nggak bisa kendaliin apa yang terjadi di kita, tapi lebih baik kalau situasinya memang berantakan. Ini kan gambar berantakan, Wheel of Fortune kebalik ya. Itu kita bisa mulai hal yang baru, dan kita mengambil kesempatan ini untuk meraih apa yang sudah bisa kita ambil sebagai panennya kita, tanda petik. Tapi energinya memang energi baru, energi perubahan ya, dan perpindahan dari Taurus ke Gemini itu adalah perubahan yang emosional,
You are not your stories. All you are is the person telling. All you are is the person telling the stories. Iya, jadi ini sama kan, kayak kita melepaskan diri dari sejarah masa lalu, karena sebenarnya kita tuh bukan sejarah masa lalu, kita adalah orang yang sedang bercerita tentang sejarah masa lalu, dan kita terserah mau bercerita atau tidak. Intinya sebenarnya let go dan tidak membawa nuansa masa lalu, entah kegagalan, entah apa yang masih memberatkan, bagasi berat yang kita seret-seret, itu kalau bisa dilepas. Kita menjelang periode baru, dan ini juga jelas banget ya di langit, dari kemarin kita cerita tentang hal baru, dan kalaupun kita tidak bersedia, somehow kayak semesta itu membangunin kita, bangun tidur sambil dioyok-oyok dari tempat tidur supaya kita kalaupun males atau kita tidak bersedia bangun tuh sampai terpaksa bangun, seperti itulah kira-kira. Dan kalau ada perasaan beban yang berat di kita, sebenarnya di sini hanya diingatkan bahwa kita tuh bukan cerita masa lalu. Kita tidak perlu membawa cerita itu kemana-mana, but somehow menurut saya yang kita bisa bawa itu bukan ceritanya tapi pelajarannya, karena pelajarannya somehow ini juga tadi muncul di kartu ini, judgment. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.